kehidupan Rania itu seperti apa. Gak mampu ngebiayain Rania. Seperti... Di awal cerita kita akan diperlihatkan kepada 3 orang siswi SMA, di mana 2 orang siswi lagi memperhatikan seorang guru tampan bernama Pak Edo. Sementara itu, Igus hanya diam dan menyuruh best friend-nya untuk segera masuk kelas. Di lain sisi di mana, Igus yang terburu-buru langsung menabrak Pak Edo, dan Igus meminta maaf kepada Pak Edo. Sementara itu, Pak Edo akan maafin Igus, asalkan ia harus nunjukin tempat fotokopi, dan Igus pun menunjukkan tempat fotokopi kepada Pak Edo. Di dalam kelas, menjelang pulang, Pak Edo menegur Glenn, karena soal yang diberikan Pak Edo, dijawab tidak sesuai dengan soal, dan Glenn sangat emosi kepada Pak Edo, sampai-sampai Pak Edo dipanggil oleh kepala sekolah. Dan kepala sekolah mengatakan bahwa Glenn itu anak dari donatur sekolah dan meminta Edo untuk memberikan nilai bagus untuk Glenn. Akan tetapi, Pak Edo menolaknya. Murid-murid ini, kalau misalnya dari usia dini aja, mereka dibiarkan seperti itu, bagaimana mereka nanti dewasa, Pak? Tapi, Pak. Setelah berurusan sama kepala sekolah, Pak Edo keluar ruangan. Semua murid yang suka sama Pak Edo malah nungguin di luar. Sementara itu, Igus memberikan semangat untuk Pak Edo. Di scene berikutnya, di mana Igus berdandan sangat cantik, dan ia berpamitan sama mamanya untuk ngerjain tugas sama temen. Di tengah perjalanan, Igus hampir menabrak Pak Edo, dan tidak sengaja Igus ngikutin Pak Edo secara diam-diam. Ternyata, Pak Edo ngajar di sekolah baru. Sesampainya Igus di rumah, Igus sangat kepikiran sama Pak Edo. Dan Igus pun memutuskan untuk menjadi relawan guru pengajar di sekolah tempat Pak Edo mengajar. Dan Igus segera ke sana. Di saat udah selesai, Igus melihat Pak Edo yang nyalain motor antiknya. Namun, si motor antik tidak mau menyala, dan Igus menawarkan Pak Edo untuk diantar pulang, dan mereka pun berbincang-bincang di dalam mobil. Keesokannya, Pak Edo yang baru saja selesai mengajar, langsung dihampiri oleh Igus, dan mereka pun pulang bareng naik sepeda. Akan tetapi, di tengah perjalanan, Igus jatuh dari sepeda, dan Pak Edo mengantarkan Igus pulang, dan setiba di rumah Igus, Pak Edo mengobati luka di kaki Igus. Tidak lama setelah itu, teman dekatnya Igus datang, dan mobilnya baret karena sepeda Pak Edo, dan teman dekat Igus sangat songong pisan. Mau sumbangan kan? Keesokannya lagi, Pak Edo memperkenalkan Igus kepada siswa dan siswi, dikarenakan Igus akan menjadi guru pendamping di sekolah tersebut. Nggak apa-apa Pak jadi mantan murid, kan sebentar lagi jadi mantan pacar. Kedekatan di antara Pak Edo dan Igus pun semakin dekat dan mesra. Lihatlah guys. Manukia alangan dari kitab. Dikarenakan Pak Edo dan Igus makin mesra, teman dekatnya Igus yang bernama Randy menyewa preman untuk mukulin Pak Edo sampai benyok. Nah, inilah yang terjadi kepada Pak Edo. Dan Randy juga memfitnah Pak Edo di hadapan Igus. Randy mengatakan kalau Pak Edo sudah punya pacar dan masih saja ganggu istri orang. Tampan iya, pekerjaan mulia, tapi akhlak luar biasa. Begitulah kira-kira kata Randy kepada Igus. Pak udah pacaran sama gue. Pokoknya kepergok sama bini orang. Di lain sisi, setelah itu, Randy menemui sahabat Igus yang bernama Wulan, di mana Wulan ini adalah orang yang pura-pura jadi cowok Pak Edo, dan ngaku-ngaku kalau Pak Edo itu jahat dan tidak beradab. Itu semua dilakukan Wulan karena ia suka sama Randy. Soal video Pak Edo yang viral itu, Pak Edo malah dikeluarkan dari sekolah. Dan Igus akan membantu Pak Edo untuk menyusut tuntas masalah Pak Edo ini. Mungkin saja ada orang yang gak suka sama Pak Edo, sampai tega memfitnah Pak Edo sampai segitunya. Kemudian Wulan menemui Randy, dan meminta Randy untuk nepatin janjinya untuk ninggalin Igus. Akan tetapi, Randy tidak mau dan mengingkari janjinya kepada Wulan. Nah, Wulan sangatlah bimbang, kalau ia jujur pada Igus, pasti ia akan dikatakan makan teman sendiri. Sudahlah. Setelah itu, Igus dan sahabatnya segera membagikan surat petisi untuk Pak Edo, agar Pak Edo bisa lagi mengajar di sekolah tersebut, karena Igus yakin bahwa video itu tidak benar.
Setelah hampir 90% siswa dan siswi yang sudah tanda tangan surat petisi buat Pak Edo, Igus segera ngasih surat itu kepada kepala sekolah. Akan tetapi, kepala sekolah masih tidak bisa menerima Pak Edo lagi, dan salah satu guru ngasih sebuah video viral, dan inilah yang terjadi. Semuanya hoax. Karena gue udah fitnah lo. Dan Igus segera mencari Randy, dan ngasih paham kepada Randy, karena sudah berani menghancurkan karir seorang guru. Nah, Randy sangat panik dan mati kutu di hadapan Igus. Orang buat mukulin Dennis. Kamu kan yang nyuruh orang buat fitnah dia. Sementara itu, Igus memperkenalkan Pak Edo kepada mamanya. Akan tetapi, si mama tidak suka dengan Pak Edo, karena Pak Edo hanyalah seorang guru, bukan artis, bukan pengusaha dan juga bukan miliarder. Dan Igus segera menyuruh Pak Edo sama ibunya untuk datang melamar dirinya, dan tibalah di saat Pak Edo akan melamar Igus. Sementara itu, Mama Rania tidak tahu kalau ini adalah hari di mana anak gadisnya akan dilamar oleh seorang guru, dan si mama langsung menolak lamaran tersebut karena si mama nggak suka sama Pak Edo, mana biasa guru biayain hidup anaknya yang mewah. Kehidupan Rania itu seperti apa? Gak mampu ngebiayain Rania. Seperti Dan di saat Pak Edo dan ibu langsung pergi dari rumah Igus, Igus segera mengejar Pak Edo, sampai-sampai Igus ditabrak oleh motor, dan Pak Edo yang melihat kejadian itu, langsung menolong Igus dan membawanya ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, Pak Dokter mengatakan bahwa kondisi Igus baik-baik saja. Wajah Pak Dokter sudah tidak asing lagi. Ternyata itu adalah Glenn, yang dulunya suka nyontek tugas teman. Beginilah cerita si Glenn. Situ saya terpacu belajar, saya bisa menjadi seorang dokter. Pak benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa. Di rumah sakit, si Mama Igus merestui Igus menikah dengan Pak Edo, karena si Mama baru menyadari bahwa seorang guru tidak saja terlihat dari segi materinya, tapi dilihat dari kesuksesan para muridnya. Terima kasih. Pak Edo dan Igus melangsungkan lamarannya. Manuki alangan dari buti tapakia. Pesan-pesan yang dapat kita ambil ialah, jangan sesekali memandang sebelah mata profesi seorang guru, karena tanpa jasa dari seorang guru, semua generasi tidak akan bisa meraih kesuksesan. Kami Susuka Story ID beserta tim direksi pamit undur diri. Semoga terhibur, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.